Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aimatun Adrifah, NPM 121-2017-001. Kali ini akan menjelaskan prosedur audit untuk aset tetap, bangunan, dan prasarana. Dan bagaimana jurnal koreksinya. Yang pertama, tujuan prosedur audit untuk bangunan dan prasarana ini untuk mengetahui apakah bangunan dan prasarana disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku atau tidak, dalam perhitungannya benar atau tidak, kita lakukan auditnya. Jadi, bangunan dan prasarana pada buku 1 halaman 160-161 bisa dilihat di buku besar yang disajikan PT Sugus bahwa saldo awalnya adalah sebesar 1.350.000.000 ditambah 1.600.000.000, yaitu dari 1.500.000.000 adalah reklasifikasi bangunan dalam pelaksanaan, dan 100 jutanya adalah pembayaran pajak bumi bangunan. Sehingga saldo per 31 Desember adalah 2.950.000. Untuk akumulasi penyusutan, saldo awalnya adalah 135 juta dan ditambah tahun 2018 adalah sebesar 147.500.000, sehingga saldo 31 Desember 2018 untuk akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana adalah 282.500.000. Untuk nilai bukunya yaitu dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan menjadi sebesar 2.667.500.000 rupiah. Itu adalah yang dicatat PT Sugus. Selanjutnya, jurnal koreksi yang akan dibahas dalam bangunan dan prasarana adalah yang pertama, untuk mereklasifikasi pencatatan PBB tahun 2018. Jadi tadi pada buku besar yang disajikan oleh PT Sugus bahwa beban pajak bumi bangunan itu termasuk dalam harga perolehan dari bangunan dan prasarana itu. Jadi itu harus dikoreksi karena tidak boleh dimasukkan ke dalam harga perolehan dari bangunan dan prasarana itu. Jadi jurnalnya adalah beban lain-lain PBB pada bangunan dan prasarana sebesar 100 juta rupiah. Lalu jurnal yang kedua adalah untuk mencatat PPN KMS. Jadi diketahui bahwa dalam halaman 162 buku 1 itu ada keterangannya bahwa PT Sugus itu belum melakukan pembayaran PPN atas kegiatan membangun sendiri. Jadi pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 163 itu ada PPN yang tarifnya 10% untuk kegiatan membangun sendiri. Tarifnya 10%, dasar untuk pengenaan pajaknya adalah sebesar 20% dari harga perolehan. Jadi, harga perolehan atau beban yang dikeluarkan termasuk bahan material, tenaga kerja, dan lainnya itu kan menjadi harga perolehan dari aset bangunan dan prasarana itu sebesar totalnya 1.500.000.000 rupiah. Di buku besar yang disajikan PT Sugus juga disajikan sebesar 1.500.000.000 rupiah. Ini dikali 20% karena dasar pengenaan pajaknya adalah 20%, lalu dikali tarif sebesar 10%, ketemunya adalah 30 juta rupiah. Jadi jurnal untuk mencatat PPN KMS itu adalah bangunan dan prasarana debit sebesar 30 juta dan utang PPN masukan kredit sebesar 30 juta. Lalu jurnal yang selanjutnya adalah untuk mencatat koreksi atas perhitungan beban penyusutan tahun 2018 karena PT Sugus mencatat terlalu besar. Jadi perhitungannya ini saldo awal dari bangunan dan prasarana yaitu sebesar 1.350.000.000 karena pada halaman 160 bahwa bangunan dan prasarana masa manfaatnya adalah 20 tahun
Jadi 20 tahun sama dengan 240 bulan. Kita hitung beban penyusutan per bulannya, jadi 1.350.000 dibagi 240 bulan, yaitu 5.625. Begitu pula yang 1.500.000, kita bagi 240, ketemunya 6.250. Nah, karena ini satu dari saldo awal, jadi 31 Desember 2017 atau 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar 67.500. Ini dari beban penyusutan per bulan dikali dengan 12. Lalu yang kedua, 1.500.000 itu bangunan dipakai itu dari 3 November 2018. Jadi sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar 2 bulan. Jadi 12.500.000, yaitu dari 6.250 dikali 2. Di total ketemunya adalah 80 juta rupiah. Nah, ini perhitungan per audit dengan perhitungan per klien ini berbeda dan lebih besar yang per klien. Jadi dilakukan koreksi untuk beban penyusutan bangunan dan prasarana sebesar 67.500.000 rupiah. Jurnalnya adalah akumulasi depresiasi bangunan dan prasarana, debit 67.500 dan kredit depresiasi beban produksi tidak langsung sebesar 67.500. Ada 3 jurnal koreksi yang disarankan untuk bangunan dan prasarana, yaitu yang pertama tadi adalah untuk mereklasifikasi pencatatan PBB, lalu untuk mencatat PPN kegiatan membangun sendiri, dan yang terakhir adalah koreksi atas perhitungan beban penyusutan tahun 2018. Kita posting ke Pare. Yang pertama itu tadi bangunan dan prasarana, ada jurnal nomor 33 sebesar 100 juta dan jurnal nomor 34 sebesar 30 juta debit. Jadi per klien 2.950 juta ditambah dengan debit 30 juta ditambah dengan kredit 100 juta sama dengan per audit 31 Desember 2018 harga perolehan bangunan dan prasarana sebesar 2.880 juta rupiah. Untuk akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana per klien adalah 282.500. Tadi ada jurnal koreksi nomor 41, debit sebesar 67.500 menjadi per audit 31 Desember 2018 sebesar 215 juta rupiah. Nah, nilai buku dari bangunan dan prasarana yaitu didapat dari harga perolehan per audit dikurangi dengan akumulasi penyusutan per audit. Jadi 2.880 dikurangi dengan 215 juta rupiah. Ketemunya adalah 2.665 juta rupiah. Nah, inilah prosedur audit untuk bangunan dan prasarana. Jadi nilai buku yang akan disajikan per 31 Desember 2018 atas bangunan dan prasarana, nilai bukunya adalah 2.665 juta rupiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.